Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut dengan bahas light novel Dokujetsu Kudere volume 1 part 2-nya. Nah pembahasan part 2-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 2 sampai 3 dari volume 1-nya Ces. Yap, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu, Ces, kita udah dikasih tahu nih, gimana perjumpaan Naoya dan Koyuki yang secara kebetulan. Nah, dijelaskan juga apa kemampuan MC kita satu ini, yaitu kemampuan super peka karena bisa menyadari pikiran dan isi hati lawannya hanya dengan memperhatikan gerak-gerik dan kebiasaannya. Juga diceritakan siapa identitas Koyuki dan julukannya yaitu sang gadis salju berbisa. Kenapa berbisa? Ya karena perilaku tsunderenya selalu diiringin dengan kalimat-kalimat tajam yang membuat orang lain terdiam dan akhirnya menjauhi dirinya. Nah, dua orang dengan keunikan spesial ini akhirnya saling jatuh cinta dan saling menunjukkan perasaan masing-masing di part sebelumnya. Ya bisa dibilang lah Ces, perkembangan hubungan orang ini jauh amat cepat lah jika kita bandingkan dengan couple-couple lain dari light novel lain. Ya bedanya di sini ada MC kita yang orangnya to the point dan gak ribet, jadi hubungan orang ini pun mudah berkembangnya. Yap, itulah Ces ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya. Nah, diawali di pagi hari yang cerah saat Naoya sedang berada di stasiun untuk pergi ke sekolah. Di sini, Naoya memperhatikan seorang gadis yang sedang berdiri di depan gerbang tiket seakan sedang menunggu seseorang. Yap, udah pastilah Ces, orang tersebut ialah gadis yang baru saja mencuri hati Naoya, yaitu Koyuki. Nah, Koyuki di sini sengaja bangun pagi dan mengambil jalan memutar agar bisa berangkat ke sekolah bersama dengan Naoya. Namun tentu saja, detik ketika Naoya mendekat dan mencoba menyapa Koyuki, sesuai julukannya, Koyuki langsung menyerang Naoya dengan kalimat berbisa ditambah tingkah tsunderenya. Naoya yang belum sempat berkata apa-apa, namun Koyuki langsung menjelaskan kalau ia tidak sedang menunggu Naoya, namun hanya kebetulan mengambil jalan memutar dan kebetulan juga bertemu dengan Naoya. Sehingga di sini Koyuki tidak ingin Naoya merasa GR. Mendengar itu, seperti biasa Naoya langsung menerjemahkan kalimat berbisa dari Koyuki dengan mengatakan kalau Koyuki sangatlah perhatian karena sudah mau menunggunya untuk berangkat bersama. Naoya juga menambahkan dengan perhatian Koyuki yang seperti itu, Naoya pasti akan semakin jatuh cinta kepadanya. Nah, mendengar tebakan yang sekali lagi tepat beserta pengakuan barusan, Koyuki pun langsung tersipu merah sambil kesal karena Naoya lagi-lagi membongkar perasaannya dengan mudah. Nah, kita kilas balik sebentar Ces. Naoya yang sedang pulang bersama dengan Koyuki sempat bertukar kontak masing-masing. Awalnya ialah karena Naoya ingin mengantar Koyuki pulang ke rumahnya karena hari sudah cukup gelap waktu itu. Namun, Koyuki menolak dengan halus karena arah rumahnya dengan arah rumah Naoya berlawanan. Di sini, Koyuki juga menjelaskan kalau Naoya tidak perlu khawatir karena ia juga sudah menunggu adik perempuannya, sehingga ia memiliki teman untuk pulang bersama. Mendengar itu, Naoya pun tersenyum lega. Nah, kemudian saat mereka hendak berpisah, Koyuki sempat menarik lengan Naoya dan meminta agar mereka bertukar kontak. Mendengar itu, Naoya pun berkata dengan senang hati karena ia bisa chattingan dengan gadis yang ia sukai. Seperti biasa, Koyuki pun langsung tersipu malu karena kejujuran dari Naoya. Namun di sini, Koyuki langsung menenangkan dirinya dan seketika tersenyum percaya diri. Koyuki pun membalas kalau ia sengaja meminta kontaknya Naoya agar ia bisa menyerang Naoya ke depannya. Koyuki berkata kalau ia tidak sudi menjadi pihak yang selalu diserang, karena ia juga ingin menyerang sesekali. Dan pas pula Ces, keahlian menebak Naoya ini berlaku jika ia menatap langsung dan memperhatikan langsung gerak-gerik dari lawan bicaranya. Namun jika mereka chattingan, kemampuan Naoya tidak akan berlaku. Jadi Koyuki ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Naoya nantinya. Koyuki pun langsung tersenyum percaya diri dan menatap tajam ke arah Naoya. Namun ya, karena si Naoya ini dah terlanjur tertarik sama si Koyuki, ia malah kesenangan mendengar ancaman Koyuki barusan. Karena itu artinya ia bisa chattingan dengan Koyuki setiap harinya. Nah, menyadari kalau dirinya diserang lagi, Koyuki pun tidak bisa menahan malunya dan langsung mengucapkan selamat tinggal dan berlari menjauhi Naoya. Naoya di sini hanya tersenyum puas karena bisa melihat tingkah lucu dari Koyuki. Yap, itulah cara mereka bisa bertukar kontak waktu itu Ces. Nah, lanjut ke setting waktu yang sekarang, yang dimana alasan sebenarnya Koyuki menunggu Naoya di stasiun karena ia sudah memberikan pesan kepada Naoya untuk berangkat ke sekolah bersama semalam.
Namun di sini Naoya seketika bingung mengenai pesan apa yang dimaksud oleh Koyuki. Naoya pun membuka handphonenya dan seketika menyadari kalau Koyuki sudah memberikan pesan ajakan sesuai yang ia bilang tadi. Naoya pun langsung mengangguk kepada Koyuki, seakan memberikan konfirmasi kalau ia memang sudah menerima pesan tersebut. Nah, namun selain pesan ajakan tersebut, Naoya juga mendapatkan pesan lain dari Koyuki, yaitu berupa gambar kucing peliharaan dari Koyuki. Nah, di sini Naoya kembali heran dan menunjukkan foto tersebut kepada Koyuki, seakan bertanya apa maksud dari pesan tersebut. Mendengar itu, Koyuki pun tersentak kaget karena ia sebenarnya berniat untuk menyerang Naoya dengan foto tersebut. Koyuki pun membalas dengan polos kalau ia mendapatkan saran dari adiknya kalau foto kucing bisa membuat seorang pria akan luluh hatinya. Mendengar itu, Naoya sebenarnya cukup senang karena Koyuki sangat lucu dan kiku saat ingin menyerang dirinya. Namun di satu sisi, Naoya menjadi penasaran dengan adiknya Koyuki yang tak kenapa bisa memberikan saran tersebut kepada kakaknya. Nah, namun di sini Naoya tidak ingin membuat Koyuki kesal lagi. Naoya pun mencoba berbaur dengan topik tersebut dan bertanya-tanya mengenai kucing peliharaan Koyuki. Koyuki pun seketika ceria ketika sedang membicarakan kucing peliharaannya. Nah, melihat ekspresi Koyuki yang manis saat tersenyum, Naoya pun seketika heran mengapa orang-orang di sekitar Koyuki menjuluki Koyuki sebagai gadis berbisa, padahal ia sangatlah manis seperti yang ada di depan matanya sekarang. Ya, disinilah definisi dari cinta itu buta, Cis. Karena ya si Naoya ini udah terlanjur cinta sama si Koyuki. Jadi adapun kekurangan dari Koyuki, ya dianggapnya semua itu ialah imut. Nah, di sini karena mood dari Koyuki sedang bagus, Naoya pun tiba-tiba kepikiran untuk mengajak Koyuki makan siang bersama di sekolah nanti. Mendengar ajakan tersebut, Koyuki sadar kalau Naoya sedang tidak menyerangnya dan memang serius dengan ajakan tersebut. Kalimat berbisa Koyuki pun tertahan dan ia malah tersipu malu sambil mengangguk pelan menerima ajakan dari Naoya. Oke, kemudian dilanjutkan saat jam istirahat di sekolah. Di sini, Naoya sedang berjalan menuju ke kelas Koyuki karena ia tidak bisa menjumpai Koyuki dari tadi. Nah, namun tiba-tiba Naoya memperhatikan dari kejauhan kalau Koyuki sedang berada di koridor di depan kelas dan sedang berbicara dengan seorang siswi wanita. Melihat itu, Naoya pun mencoba mendekat dan mendengarkan percakapan mereka. Nah, di sini ternyata Koyuki sedang berusaha memberikan bantuan kepada siswi tersebut untuk mengangkat barang ke kantor guru. Nah, namun seperti biasa, karena tidak bisa jujur dengan perasaannya, Koyuki malah melemparkan kalimat berbisa kepada siswi tersebut, yang akhirnya membuat siswi tersebut ragu menerima bantuan dari Koyuki. Nah, melihat itu, Naoya pun langsung dengan segera nimbrung di antara mereka dan langsung menegur Koyuki. Naoya di sini tidak ingin Koyuki semakin diasingkan karena perkataan berbisanya. Ya, biarpun sebenarnya niat si Koyuki ini baik, namun tidak semua orang itu peka seperti Naoya yang langsung bisa tahu isi perasaan sebenarnya dari Koyuki. Nah, untuk itu Naoya pun menegur Koyuki agar ia menyatakan perasaannya langsung yang sesungguhnya tanpa menggunakan kalimat berbisanya. Nah, melihat ekspresi Naoya yang serius, Koyuki pun seketika terdiam merenung dan langsung meminta maaf kepada siswi tersebut. Untungnya, siswi tersebut juga cukup peka dengan sifat Koyuki dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, setelah urusan mereka selesai, Koyuki dan Naoya pun segera pergi ke taman sekolah untuk makan siang bersama. Nah, di sini Naoya langsung merasa tidak enakan karena sudah menegur Koyuki langsung di depan orang. Namun bukannya kesal, Koyuki di sini malah tersipu malu dan mengucapkan terima kasih kepada Naoya yang sudah membantunya tadi. Di sini Koyuki berkata kalau ia bersyukur ada Naoya yang selalu mengoreksi dirinya jika ia berbuat kesalahan. Koyuki berkata, dengan dukungan dari Naoya, ia pasti akan bisa membuat teman yang banyak nantinya dan terbebas dari julukan gadis salju berbisa. Nah, mendengar itu, Naoya pun membalas kalau ia dengan senang hati akan membantu Koyuki dalam mengutarakan perasaannya yang sebenarnya di depan orang lain. Naoya pun memberikan saran kalau Koyuki harus mau meluangkan waktunya untuk itu, karena kedepannya ia pasti akan pergi dan pulang bersama dengan temannya ataupun hangout bareng. Mendengar itu, Koyuki pun tersenyum percaya diri karena ia juga sudah bertekad agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, melihat sifat Koyuki yang seperti itu, Naoya pun mulai merasakan kalau ia semakin menyukai Koyuki yang dimana perasaan tersebut tidak pernah ia rasakan jika bertemu dengan cewek lain sebelumnya. Nah, namun di sini Cis, si Naoya ini kepikiran dengan perkataannya sendiri barusan. Ia sadar posisinya sekarang dengan Koyuki hanyalah sebatas teman biasa yang pergi dan pulang bersama setiap harinya.
dalam hati Naoya pun mulai timbul perasaan yang ia sendiri juga bingung apakah rasa sukanya kepada Koyuki hanyalah sebatas teman atau memang sudah mengarah ke arah romantis. Oke lah Ces, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter 3-nya. Nah, di sini diawali saat Naoya sedang bersama dengan sahabat sekaligus teman masa kecilnya Tatsumi. Nah, di part sebelumnya juga si Tatsumi ini dia sempat muncul Ces, cuman belum dijelaskan lah secara detail siapa dia. Jadi di sini Naoya dan Tatsumi sedang mengeluhkan keadaan mereka yang baru saja selesai mengikuti kelas tambahan karena mereka berdua sama-sama tidak lulus dalam ujian matematika. Namun yang lebih mengejutkan ialah Tatsumi yang melihat Naoya yang baru kali itu gagal dalam sebuah ujian. Tatsumi pun bertanya apa yang sedang terjadi belakangan ini kepada Naoya. Nah, di sini tanpa ragu Naoya pun menjawab kalau ia sedang bingung akan perasaannya kepada Koyuki. Naoya berkata kalau ia bingung dengan rasa suka yang ia miliki kepada Koyuki. Nah, mendengar itu, Tatsumi pun kembali terkejut melihat sahabatnya tersebut yang akhirnya mau membuka hatinya kepada seorang gadis. Namun di sini Tatsumi heran mengapa gadis sekelas Koyuki mau memiliki hubungan spesial dengan cowok biasa seperti Naoya. Naoya pun membalas dan menjelaskan kejadian penyelamatan waktu itu, dan Tatsumi pun mengangguk mengerti. Nah, di sini Tatsumi mencoba memberikan beberapa saran kepada Naoya, mengingat ia sendiri sudah berpacaran. Mendengar itu, Naoya sebenarnya tidak senang mendengar fakta kalau ia selangkah di bawah Tatsumi dalam hal pengalaman, hanya karena Tatsumi sudah memiliki pacar. Nah, selagi berdebat tentang hal itu, tiba-tiba dari kejauhan Tatsumi menoleh ke arah gerbang sekolah dan menyadari kalau Koyuki sedang berdiri di sana seakan sedang menunggu seseorang. Naoya yang melihat itu langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Tatsumi dan seketika tersenyum melihat Koyuki yang rela menunggu lama agar bisa pulang bersamanya. Naoya pun langsung berlari meninggalkan Tatsumi dan mendatangi Koyuki. Nah, melihat kedatangan Naoya, Koyuki pun seperti biasa melemparkan kalimat berbisanya dan mengatakan kalau ia hanya kebetulan sedang berdiri di sana. Naoya dengan senyum ceria pun langsung membongkar isi hati Koyuki seperti biasa juga, yang ujungnya membuat Koyuki malu sendiri. Nah, selagi asik menggoda Koyuki, tiba-tiba dari belakang Naoya muncul seorang gadis yang merupakan teman masa kecil Naoya juga. Gadis tersebut bernama Yui. Nah, si Yui ini sama seperti Tatsumi, ialah sahabat sekaligus teman masa kecil Naoya. Dan kebetulan setelah kedatangan Yui, Tatsumi pun akhirnya muncul juga setelah ditinggal oleh Naoya tadi. Nah, melihat itu, Koyuki pun spontan bertanya siapa pria yang ada di belakang Naoya. Naoya pun memperkenalkan Tatsumi kepada Koyuki. Sedangkan Yui sendiri sudah kenal duluan dengan Koyuki karena mereka satu kelas. Nah, di sini tatapan Koyuki seketika mulai tajam melirik ke arah Yui karena mengetahui fakta kalau ia adalah teman masa kecilnya Naoya. Naoya yang menyadari itu pun langsung dengan cepat menegur Koyuki agar tidak perlu cemburu karena Yui sudah memiliki pacar. Koyuki yang mendengar itu langsung memerah malu karena ketahuan cemburu. Namun ia juga merasa lega karena ternyata Yui bukan saingan cintanya. Nah, melihat tingkah Koyuki, Yui pun membalas kalau Koyuki tidak perlu khawatir karena Yui sudah memiliki pacar dan pacarnya itu ialah si Tatsumi Ces. Nah, jadi mereka bertiga, yakni Naoya, Tatsumi, dan Yui ialah 3 sekawan teman masa kecil. Namun Tatsumi dan Yui emang udah saling suka dari dulu dan akhirnya memutuskan untuk pacaran, dan Naoya pun menjadi nyamuk. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Koyuki seketika tersentak kaget melihat hubungan pacaran yang ada di depan matanya. Menyadari kalau Koyuki tertarik dengan percintaan dan menyadari juga kalau Koyuki dan Naoya sama-sama memiliki perasaan, Yui pun seketika tersenyum licik dan langsung berbisik-bisik dengan pacarnya Tatsumi. Nah, di sini mereka pun berencana untuk mencomblangi Koyuki dan Naoya serta membuat Naoya sadar akan perasaannya. Nah, MC kita si Naoya ini Ces emang peka kali sama orang lain. Cuman minusnya ya dia nggak peka sama dirinya sendiri. Nah, karena tidak ingin berlama, Yui pun langsung mengajak Koyuki untuk pergi makan manisan sebelum pulang. Mendengar ajakan tersebut, Koyuki awalnya kesusahan untuk menerima. Namun ia teringat akan janjinya dengan Naoya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan menambah teman. Alhasil, dengan malu-malu, Koyuki pun mengangguk pelan dan setuju. Mereka berempat pun melakukan double date dan pergi hangout bareng. Nah, sesampainya di dekat stasiun, mereka memutuskan untuk duduk di sekitar toko manisan. Di sini, Naoya langsung mendekat ke arah Koyuki dan menanyakan keadaannya. Naoya khawatir kalau Koyuki sedang memaksakan dirinya. Namun Koyuki membalas dengan senyuman malu kalau ia sangat bersyukur sudah memberanikan diri menerima ajakan tersebut, karena ini merupakan pertama kalinya ia jalan bersama temannya.
Nah, mendengar kata teman di sini, lagi-lagi Naoya mulai merenung dan teringat akan kegelisahannya. Ia sadar kalau hubungan mereka hanya sebatas teman, dan Naoya tidak berhak protes mengingat dirinya juga tidak sadar mengenai rasa suka apa yang ia rasakan terhadap Koyuki. Nah, di sini Yui dan Tatsumi diam-diam melirik ke arah Naoya dan saling mengangguk seakan sedang merencanakan sesuatu. Nah, kemudian tiba-tiba Tatsumi nimbrung ke percakapan mereka dan langsung mendekati Koyuki. Di sini Tatsumi mencoba membuat Naoya cemburu melihat Tatsumi yang sedikit agresif mendekati Koyuki. Nah, awalnya Naoya bisa menahan karena mengira kalau itu hanya sebentar. Namun di sini Tatsumi juga tak kunjung berhenti dan ya, kesabaran Naoya pun habis. Naoya yang dari tadi diam tiba-tiba tersentak memukul meja dengan kuat dan melarang Tatsumi mendekati Koyuki lagi. Nah, di sini Koyuki nggak ngerti kenapa si Naoya marah. Nah, namun pancingan dari Tatsumi barusan akhirnya membuat Naoya sadar kalau perasaan emosi yang ia rasakan sekarang memang karena perasaan romantis karena cemburu. Dan ya, dengan berterus terang, Naoya yang sudah menyadari perasaannya langsung memegang kedua tangan Koyuki dan mengakui cintanya. Di sini Koyuki pun tersentak kaget sambil tersipu memerah parah sekujur wajahnya. Naoya pun langsung mengutarakan kalau Koyuki berhasil membuat Naoya mencintai dirinya. Dan gak perlu berbelit-belit, Naoya langsung mengajak Koyuki berpacaran, Cis. Nah, di sini otomatis wajah si Koyuki ini dah merah semerah-merahnya lah, Cis. Koyuki pun tidak bisa mengendalikan perasaan malunya dan langsung berlari menjauhi Naoya. Namun karena dirinya sedang dilanda kepanikan dan menggebu-gebu, Koyuki pun tidak dapat menahan keseimbangan tubuhnya dan akhirnya terjatuh cedera. Nah, kemudian berlanjut saat Naoya sedang berjalan sambil menggendong Koyuki di punggungnya untuk mengantarnya pulang. Di sini Naoya kembali lagi mengutarakan perasaannya kepada Koyuki. Namun Koyuki dengan cepat menolak karena merasa kalau itu terlalu cepat. Naoya pun seketika terdiam namun ia tidak menyerah. Naoya pun membalas kalau ia pasti akan menunggu Koyuki. Sekalipun Koyuki menolak, ia akan terus mengutarakan perasaannya dan terus mengajak Koyuki untuk berpacaran. Mendengar itu, Koyuki pun terdiam sambil memerah, sambil juga melemparkan kalimat berbisa kepada Naoya karena saking malunya. Nah, setelah Koyuki diantar sampai ke rumah dan masuk ke dalam, Naoya merasakan perasaan lega yang luar biasa di hatinya. Ia merasa tidak menyesal sudah mengutarakan perasaannya dan mulai sekarang ia hanya perlu berusaha keras untuk membuat Koyuki mau menerima cintanya. Nah, di sini Naoya pun memutuskan untuk langsung pulang. Namun, saat berbalik badan dari rumah Koyuki, Naoya menyadari tatapan dingin yang ditujukan ke arahnya yang berasal dari rumah Koyuki. Namun Naoya mencoba mengabaikan tatapan tersebut dan terus berjalan maju. Dan ya, beberapa hari kemudian, Naoya mengetahui identitas dari orang yang menatapnya waktu itu, Cis. Hal itu bisa diketahui dari sepucuk surat yang ada di loker Naoya beberapa hari setelah kejadian waktu itu. Oke lah, Cis, sekian pembahasan part 2-nya. Nah kan, store kali aku, Cis, nengok MC yang kayak gini. Biarpun ada nggak pekanya juga, cuman sekali peka langsung main hajar aja. Gitulah jadi cowok, ya kan? Masalah diterima atau enggak itu belakangan. Yang penting nyali dulu, ya nggak, Cis? Cuman ya saranku, jangan kalian tiru ini di dunia nyata ya, Cis. Malu sendiri kalian nanti. Nah, di sini aku juga jadi penasaran, Cis. Siapa orang yang menatap Naoya tadi dari rumah Koyuki? Entah mungkin itu adiknya si Koyuki atau mungkin orang tuanya. Ya, kita pasti nanti dapat jawabannya lah, Cis. Tentunya di pembahasan part selanjutnya. So, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye, Cis.